Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Sosial akan membawakan materi tentang pandangan psikologi tentang manusia. Dan pada saat ini, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Efraim Andrea Sengkona. Perkenalkan, nama saya Jeremia Ramatambahani. Halo, nama saya Mikil Lamatang. Perkenalkan, nama saya Desi Kamumu. Nama saya Desi Yohana Kawatu. Perkenalkan, nama saya Sholmita Regina Deborah Pakasi. Perkenalkan, nama saya Kevin Edward Marasi. Pandangan psikologi tentang manusia. Manusia dalam pandangan psikologi menyatakan manusia sebagai pelaku aktif dalam interaksi dengan lingkungannya. Manusia merupakan makhluk hidup yang dapat berperan sebagai subjek maupun objek. Manusia merupakan makhluk hidup yang sangat menarik. Konsep psikologi tentang manusia. Konsep psikoanalisa. Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Pada mulanya, istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya dengan suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Tingkah laku manusia juga berasal dari keinginan atau dorongan di bawah alam sadar. Freud membagi sadar dan tidak sadar menjadi 3 sistem kejiwaan, yaitu ID, superego, ego. Konsep psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah kajian studi ilmiah mengenai proses-proses mental atau pikiran. Proses ini meliputi bagaimana informasi diperoleh, dipresentasikan, dan ditransformasikan sebagai pengetahuan. Oleh karena itu, psikologi kognitif juga disebut psikologi pemrosesan informasi. A. Peran dan aspek psikologi kognitif. Kognisi adalah proses mental atau pikiran yang berperan penting dan mendasar bagi studi-studi psikologi manusia. Pandangan psikologi kognitif banyak mempengaruhi bidang-bidang psikologi yang lain. Melalui prinsip-prinsip kognisi, seseorang dapat mengelola informasi secara efisien dan terorganisasikan dengan baik. Aspek kognitif. Yang pertama ada kematangan. Kematangan dikenal atau dipandang sebagai semakin bertambahnya usia, maka semakin bijaksana seseorang. Yang kedua ada pengalaman. Pengalaman adalah hasil interaksi dengan orang lain. Yang ketiga ada transmisi sosial atau hubungan sosial dengan komunikasi yang sesuai dengan lingkungan. Yang keempat ada ekuilibrasi atau perpaduan dari pengalaman dan proses transmisi sosial. B. Konsep-konsep dasar dan pendekatan kognitif berkaitan dengan informasi. Yang pertama ada kognisi. Kognisi dipandang sebagai cabang psikologi yang mempelajari proses-proses mental atau aktivitas pikiran manusia, misalnya proses-proses persepsi, ingatan, bahasa, penalaran, dan pemecahan masalah. Yang kedua ada pendekatan kognisi. Pendekatan kognisi dikenal atau dipandang sebagai cara tertentu di dalam mendekati berbagai fenomena psikologi manusia. Konsep ini menekankan pada peran-peran persepsi, pengetahuan, ingatan, dan proses-proses berpikir bagi perilaku manusia. Konsep psikologi behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi dalam diri individu. Aliran behaviorisme ini ditemukan oleh John Rawls di Amerika Serikat. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku manusia ditentukan oleh lingkungan luar dan situasi tertentu. Aliran ini juga berkontribusi pada ditemukannya asas-asas perubahan perilaku dalam modifikasi perilaku. Asas-asas tersebut terangkum dalam hukum penguatan seperti berikut. Yang pertama, classical conditioning, kedua law of effect, ketiga operant conditioning, yang keempat modeling. Konsep psikologi humanisme. Psikologi humanisme adalah salah satu pendekatan
atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Aliran ini fokus pada kemampuan pada diri manusia seperti abstraksi, aktualisasi, makna hidup, pengembangan diri, dan estetika. Konsep tingkatan ini diartikan bahwa kebutuhan yang lebih tinggi akan muncul apabila kebutuhan yang lebih rendah sudah terpenuhi. Terdapat 5 jenjang kebutuhan dasar Maslow dari mulai yang paling bawah, yaitu yang pertama self-actualization atau kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Yang kedua esteem needs atau kebutuhan untuk dihargai atau saling menghormati. Yang ketiga belonging and love needs atau kebutuhan untuk dicintai dan disayangi. Yang keempat security needs atau kebutuhan akan rasa aman dan tentram. Yang kelima survival fisiologis atau kebutuhan fisiologis dasar. Asas-asas tersebut terangkum dalam hukum penguatan seperti berikut. Yang pertama classical conditioning, yang kedua law of effect, yang ketiga operant conditioning, yang keempat modeling.